Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri syari fi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ada hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial. Jadi syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili Thariqah Satoriyah Indonesia mengucapkan selamat Hari Santri. Baik santri yang belajar turutan Iqra ataupun di pondok ataupun santri-santri tarekat, semuanya santri. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi, malam ini kita akan membacakan wasilah Fatihah dan juga zikir Satoriyah. Mari kita mulai bersama dengan menata niat, meluruskan hati ala hadziniyah sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi Wasis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yakni makan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati jami'il malaikatan muqarrabin wal qarabin wa hamalatul ars wa ila hadrati malaikat Ismail, Nuhail, Suarail, Israel, Surafil, Mikail wa Jibril wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina wa jami' masyayikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursiduna Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Darmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Diauddin Kuswandi, Mbah Yai Gandum, Mbah Yai Curiko Kuritno, Mbah Yai Sofyan, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Gus Bayu, Gus Yaya, lan sedaya mursid-mursid Satoriyah wonten pundi kemawon. Wa ila hadrati jami' ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami' ahli thariqat Satoriyah wa thariqat akmaliyah wa thariqat khulwatiyah wa thariqat naksabandiyah wa thariqat qadiriyah wa thariqat syadiliyah wa thariqat tijaniyah lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia beserta para mursyid-mursyidipun wa ila hadrati
jami'il awliya Allah ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il muqaba wal awliya'il mujaba wal awliya'il rajabiyun wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wal wali afrad wa jamil awliya'i fitnah jawi wa ila hadrati qutbal aqtabi hadhi zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab tanbihul masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi amin wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fataha hazil qaryah wa sahibul wilayah Pehkulon Papar Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat mimma syarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha wa min qafin ila qafin millatun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal-ladzim 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 astaghfirullahal-ladzim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Hmm. 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 Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi Az-Zingkili, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang al-fana fillah, ya, tentang bab fana dan bagaimana keterangan dari Syekh Abdul Rauf tentang pengaruh hidup dan pada kematian, atau pengaruh ke apa yang dilakukan dalam kehidupan dalam kematian. Saya akan ulangi kembali yang pada pertemuan lalu kita bicarakan secara singkat. Wa naqulu fi mithli hadza katsirun fin nasi mimman ghalaba 'alaihi al-ishtighal bid-dunya wal hammu biha hatta qila lahu 'inda mautihi qul la ilaha illallah. Dan kami katakan seperti halnya semacam ini tadi yang disebutkan pada kesempatan yang lalu tentang cerita yang sudah disebutkan yang lalu, banyak sekali manusia itu yang terlalu sibuk dengan dunianya dan sampai mereka itu terlalu mementingkan perkara-perkara yang sifatnya duniawi, sehingga ketika mereka meninggal dikatakan atau ditalkin kata-kata tahlil maupun lafaz tahlil la ilaha illallah, kemudian mereka faja'ala yaqulu thalathah wa nisb wa arba'ah wa nisb wa lam yaqdir an yaqula la ilaha illallah. Namun mereka tidak bisa mengatakan la ilaha illallah
justru yang dikatakan ketika mereka meninggal, yang mereka katakan adalah 3,5, 4,5, sebagaimana yang biasa mereka ucapkan pada kehidupan, yang biasa mereka lakukan harian. Dan mereka tidak bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Kenapa? Li ghalabati ma kana alaihi minat ta'alluq bil hisabi, na'udzubillahi minal fitani dhahirah wal batinah. Karena terlalu bergantungnya hati mereka, jiwa mereka terhadap hitungan-hitungan ataupun perkara-perkara yang biasa mereka lakukan hariannya. Dan kami berlindung kepada Allah dari segala macam fitnah maupun cobaan secara lahir maupun batin. Fakun ahyal murid. Untuk itu, wahai murid, jadilah engkau mustaghriqan mutaladzidan bidzikrillahi fi hadhil hayah. Jadilah engkau, wahai murid, menjadi orang yang tenggelam dan merasakan kenikmatan dalam berzikir kepada Allah dalam kehidupan ini. Takun ala dzalika insyaallahu bi fadlihi wa taufiqihi inda mautika. Dan insyaallah engkau akan menjadi orang-orang yang selalu berzikir atas karunia-Nya atau atas kemuliaan dari zikir tersebut, dan juga atas pertolongan dari Allah ketika engkau meninggal. Wamut nafsak wa amit nafsaka fiha imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu tadfar biidnillahi bi syai'in min maqami siddiq. Wa amit nafsaka, dan matikanlah jiwamu, bukan jiwamu, ini bisa diartikan nafsumu, dan matikanlah nafsumu, dirimu di dalam kehidupan ini, imtithalan liqaulihi, sebagaimana diungkapkan dalam suatu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, mutu, matilah kalian semuanya, qabla anta mutu, sebelum kalian semuanya mati, tadfar, sehingga engkau beruntung, biidnillahi, atas izin Allah, bisyai'in min maqami siddiq, dalam tingkatan termasuk orang-orang siddiq. Qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfihi radhiyallahu anhu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mensifati, mengekspresikan, menggambarkan tentang sifat siddiq tadi, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, diterangkan di sini, man aroda an yangduro ila mayitin yamshi ala wajhil ardi falyangdur ila Abi Bakar As-Siddiq. Man aroda an yangduro, barang siapa yang ingin menyaksikan, melihat kepada mayat yang berjalan atau mayit ala wajhil ardi, di atas bumi, falyangdur, maka hendaklah dia melihat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Intah. Di barang siapa yang ingin tahu bagaimana sifat dari seorang yang ketika nanti meninggal menjadi orang-orang yang siddiq, lihatlah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Artinya perumpamaan dari orang yang bisa maut atau mendapatkan kematian sebelum kematian. Itu ada maksud tertentu dari ungkapan tersebut. Itu lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu kesehariannya. Qala Syekh Ibnu Allan, berkata siapa Syekh Ibnu Allan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi syarhil hikam li Abi Madian, dalam keterangan beliau dari syarh hikam yang merupakan karya dari Syekh Abu Madian, ba'da taqriri makna qaulihil maut, setelah tetap ungkapan makna dari kata al-maut. Apa? Al-maut itu atau kematian itu karomatun, kematian merupakan kemuliaan.
Dalam ungkapannya tersebut Syekh Ibnu Alan mengatakan bahwasanya al-mautu karomatun, kematian itu adalah kemuliaan. Wal fautu khosaratun wa nadamatun, sedangkan kematian yang tidak ada persiapan atau tanpa persiapan, atau kematian yang mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya, itu disebut dengan kematian yang khosarah, penuh dengan kerugian, dan nadamah, penuh dengan penyesalan. Walhasil, untuk itu yang hendaknya atau yang dalam hal ini, innal mauta mautani, kematian itu memiliki dua macam atau dua jenis. Yang pertama, mautun ittirori, kematian secara ittiror, atau disebut dengan istilah kematian ittirori. Wa huwa ma'rufun, yang biasanya kita tahu, yaitu kematian yang biasanya dialami orang, yaitu ketika berhenti nafas dan tidak adanya kehidupan dalam diri seseorang, itu disebut dengan mautun ittiror. Wa mautun ikhtiyari, dan kematian yang disebut dengan kematian ikhtiyari atau kematian yang merupakan pilihan. Wa huwa al mautu bil fana, istilah ini mautun ikhtiyari ini merupakan kematian dengan cara fana. Wa huwa, dan maut ikhtiyari ini adalah al khuruju anil awsafil basyariyah bitarkil ikhtiyari wal iradati wa tadbirati wasyahawati, yaitu bagaimana bisa seseorang itu keluar dari segala macam sifat-sifat kemanusiaan, bitarkil ikhtiyar, dengan meninggalkan segala bentuk upaya, wal iradah, dan kehendak, jadi berlepas diri dari kehendak, wa tadbirat wasyahawat, dan berlepas diri atau keluar dari segala macam bentuk urusan, mengurusi, wasyahawat, dan keinginan-keinginan nafsu. Itu yang dimaksud dengan maut ikhtiyari. Idil mayyitu, karena seorang mayit atau orang ketika meninggal itu sejatinya la iradata lahu, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak. Karena sudah meninggal berarti tidak memiliki kehendak. Wala ikhtiyara wala tadbira, dan dia tidak memiliki upaya dan juga tidak memiliki urusan lagi. Faman kharaja an iradati, maka barang siapa yang berlepas dari kehendaknya, wa tadbirihi, dan juga dari segala macam pengurusannya atau sifat ingin mengurusi itu, wa ikhtiyarihi, dan juga upayanya, wa haulihi, dan juga kuasanya, wa quwatihi, dan dari keinginannya atau apapun bentuk dari kehendak dalam dirinya, maka kharaja an nafsihi, dia telah berlepas dari nafsunya. Wa hiya aqrabul khalqi, dan orang yang bisa melakukan seperti itu tadi termasuk dianggap orang yang paling dekat, aqrabul khalqi, paling dekat ilahi, kepada Allah. Wa dakhala fi iradatihi, dan dia akan masuk dalam kehendak Allah Ta'ala. Wa tadbirihi, dan akan masuk dalam urusan dan semua peliharaan maupun pencakupan maupun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtiyarihi wa haulihi wa quwwatihi, dan dia akan masuk juga dalam upaya, kekuatan maupun kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika aina wusulihi ilaihi inta, dan itulah yang disebut dengan puncak wusul, puncak sampainya seorang salik kepada Allah.
Jadi dalam keterangan ini diterangkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri tentang bagaimana sejatinya maut sebelum maut atau kematian sebelum kematian, yaitu matinya nafsu, matinya kehendak dari kehendak pribadi menuju kehendak Tuhan, dari hilangnya kuasa diri menuju kuasa Tuhan. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri tentang mutu qabla an tamutu, atau kematian sebelum kematian, atau disebut dalam istilah lain dengan istilah mautun ikhtiyari, maut atau kematian ikhtiyari. Fanaqul qawla syekh, dan kami ungkapkan berdasarkan ungkapan dari syekh tadi, wahia aqrabul khalqi, yaitu dalam ungkapan wahia aqrabul khalqi ila akhirih sampai selanjutnya, itu adalah sahihun, benar, la raiba fihi tunasibu ru'yan ra'aha ba'du ahlillahi fi raudhatis syarifah. Tidak diragukan lagi dan benar kebenarannya, yang mana apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Allan tadi itu sesuai dengan pendapatnya para ulama ahlullah, yang mereka mendapatkan suatu visi atau suatu mimpi atau ilham tentang syaikhona, anna syaikhona al-arif billah al-kamil al-mukammil, yaitu Syekh Sofiyuddin Ahmad bin Muhammad al-Madani al-Ansari asyahir bil Qusasi, yaitu mursyid kami atau syekh kami yang arif billah, yang kamil mukammil, yang bernama Syekh Sofiyuddin Ahmad bin Muhammad al-Madani al-Ansari, yang terkenal dengan gelar Syekh al-Qusasi. Itu dalam visi tersebut, dalam vision tersebut, para ahlullah itu menyaksikan Syekh Qusasi ini bertanya, sa'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Syekh Sofiyuddin itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man aqrabun nasi ilallah, siapakah gerangan manusia yang paling dekat dengan Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man istahlakat dzatuhu fi dzatihi wa sifatuhu fi sifatihi, intaha, yaitu orang yang lebur zatnya, yang zatnya itu melebur dalam zatullah dan sifatnya itu melebur dalam sifatullah, intaha, sekian. Hada, keterangan ini yushiru ila tauhid, menunjukkan tentang bagaimana hakikat dari tauhid, alladzi huwa akhiru manazili sairina ilallahi ta'ala, yang merupakan akhir puncak dari perjalanan tingkatan orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan ini kita memahami bagaimana Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu sangat terpengaruh juga dari gurunya dan orang-orang yang mengagumi gurunya, yaitu bagaimana gurunya itu bisa menyaksikan Rasulullah SAW. Dalam visinya beliau itu bertanya tentang hakikat manusia yang paling dekat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, yaitu orang yang zatnya melebur dalam zat Allah, orang yang sifatnya melebur dalam sifatullah, itulah disebut orang yang paling dekat pada Allah. Wa idza arafta hadza, ketika engkau mengetahui ini, fayambagi laka, maka hendaknya engkau anta'rifa, mengetahui manazilahum, tingkatan-tingkatan dari orang-orang yang menuju Allah itu, ala hadza at-tartib, sebagaimana secara berurutan. Awalah, yang pertama yaitu al-bidayat, tingkatan permulaan,
Summa al-abwab, kemudian tingkatan berikutnya beberapa macam tingkatan. Summa al-muamalat, kemudian berikutnya al-muamalat. Summa al-akhlaq, dan berikutnya al-akhlaq. Kemudian summa al-usul, dan berikutnya adalah al-usul. Summa al-audiyah, dan kemudian adalah al-audiyah. Summa al-ahwal, dan berikutnya adalah al-ahwal, ahlu al-ahwal. Summa al-wilayah, kemudian berikutnya al-wilayah. Summa al-haqa'iq, kemudian berikutnya adalah al-haqa'iq. Summa nihayat, yang terakhir adalah an-nihayat, tingkatan yang paling akhir. Fahadhi asyaratu manazil, dan ini semuanya ada 10 macam tingkatan. Summa fi kulli manzilin min hadhil asyaratu manazil aidun, dan dari masing-masing tingkatan, dari tingkatan 10 ini ada 10 masing-masingnya tingkatan. Jadi per tingkatan itu ada 10 tingkatan. Artinya kalau kita gabung jadi satu berarti ada 100 tingkatan. Ya, 10 sampai 10 tingkatan, berarti ada 100. Ala hadza tartib al-ati, yang nanti tingkatan-tingkatan itu akan diterangkan pada bab berikutnya. Jadi dalam bab ini Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri menerangkan sangat gamblang sekali tentang hakikat dari mati sebelum mati dan macam-macam kematian, dan bagaimana orang yang dianggap paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang bisa mengambil faedah, mengambil manfaat, dan bisa menjadi orang-orang yang bisa merasakan mautun ikhtiyari sebelum mautun ittirari. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Yang terakhir, saya hanya membaca apa yang saya baca dalam kitab ini, bukan porsi saya untuk menerangkan lebih detail. Porsi yang lebih detail itu akan diterangkan oleh para mursyid. Jadi bagi barang siapa yang ingin mendapatkan keterangan yang lebih detail lagi tentang apa yang kami baca dalam kitab ini, mohon untuk bisa datang kepada para mursyid, pada guru-guru khusus di tempatnya masing-masing. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.